Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pecinta tosan haji dimanapun anda berada. Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Ngobrol santai saja teman-teman. Sebetulnya video ini saya berikan untuk para pemula ya. Untuk para pemula. Jadi siapapun teman-teman sekalian, para subscriber ataupun para penonton video ini, bagaimana kita menyikapi jika kita sudah suka pada satu benda sejarah pergarisan terutamanya. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan teman-teman. Pasti yang dipertanyakan dalam menghobi ya, untuk menghobi satu keris, untuk mengoleksi satu keris, pasti yang dipertanyakan adalah masalah pemaharan atau harganya. Ini seringkali dipertanyakan dan seringkali menjadi hal yang membingungkan kadang. Kenapa mas bisa keris semacam ini bisa murah dan kenapa keris tipe seperti ini bisa mahal gitu. Sebetulnya ini tergantung pada diri kita sendiri teman-teman ya. Tergantung pada diri kita sendiri, yaitu sebuah totoroso namanya. Totoroso atau selera kita masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan kesukaan saya misalkan dengan Anda. Ketika saya mempunyai keris, misalkan keris sengkelat ya. Saya bangga-banggakan keris sengkelat itu. Namun kalau melihat dari sudut pandang orang lain, ada saja yang menganggap bahwa keris sengkelat saya ini tidak begitu baik gitu. Biasa-biasa saja. Nah, itu namanya sebuah totoroso atau suka-suka atau selera saja. Keris yang dianggap saya murah, kadangkala anggapan orang lain bisa jadi terlalu mahal. Jadi sebetulnya untuk masalah koridor harga di sini keris itu tidak berlaku teman-teman. Ya, keris itu tidak berlaku, tergantung selera masing-masing. Ini yang pertama, selera ya. Yang pertama adalah selera masing-masing. Bisa jadi menurut Anda itu mahal dan dari sudut pandang saya bisa jadi keris itu murah. Jadi setiap masing-masing orang mempunyai selera sendiri. Itu yang pertama, poin pentingnya di situ. Dan yang kedua teman-teman sekalian, kalau kita mau memaksakan misalkan harga ya, bertanya tentang harga, itu ada satu klasifikasi tersendiri menurut pakeris dan ini merupakan satu pengalaman ya. Satu pengalaman dan sudut pandang dari kebanyakan orang. Dan kadang yang mempengaruhi itu adalah salah satu wilayah teman-teman, bisa mahal atau tidak. Terkadang orang Madura, misalkan ini orang Madura, orang-orang Sumenep misalkan, mengetahui keris-keris berlanggam Madura, keris-keris tangguh atau era pembuatan dari misalkan Panembahan Sumolo, misalkan dari Raja Abdurrahman misalkan, ya, atau Keraton Sumenep, mereka teman-teman orang Madura, saya pastikan akan membeli dengan harga mahal. Ya, akan membeli dengan harga mahal karena memang salah satu wilayah kesukaannya itu ya suatu wilayah itu sendiri gitu loh. Orang Madura sukaannya akan lebih suka biasanya. Ini mayoritas. Kita mau mengambil contoh ini mayoritas teman-teman. Pasti harga keris Madura itu akan mahal. Namun ketika keris Madura kita tawarkan ke orang misalkan orang Jawa Tengah gitu, itu tidak terlampau mahal. Nah, ini realita yang terjadi di lapangan teman-teman. Namun tidak semuanya. Namun ini kebiasaan para pengoleksi, para kolektor seperti itu biasanya. Ya. Misalkan juga ada seperti halnya orang-orang Jawa Tengah, keris masterpiece di sana adalah keris Pakubuwono, Tangguh Nom-Noman, Tangguh Pakubuwono, misalkan Brajaguna dan lain-lain. Ketika ditawarkan ke orang Jawa Tengah, saya kira keris Pakubuwono ini akan orbit harganya akan cukup tinggi. Bahkan sampai ratusan juta teman-teman.
ya, sampai ratusan juta, sampai puluhan juta, 50 juta ke atas itu yang original ya, Pakubuwono. Bukan Pakubuwono-Pakubuwonoan ya, bukan duplikasi ya, bukan karena keris nom-noman ini sangat rentan untuk diduplikat memang, teman-teman. Yang asli itu bisa ratusan juta, itu keris Pakubuwono. Ketika keris Pakubuwono ditawarkan ke orang Madura, ya, atau ke orang Melayu misalkan, ke orang-orang ke Bali misalkan, bisa jadi keris Pakubuwono ini ya tidak terlampau mahal menurut mereka, karena masing-masing daerah mempunyai entitas tersendiri, mempunyai identitas tersendiri, teman-teman. Seperti halnya keris Ngadiboyo misalkan, keris Ngadiboyo, Tangguh Ngadiboyo ini adalah seorang empu pengikut dari era Diponegoro abad ke-19, teman-teman. Keris Ngadiboyo bagi orang Nganjuk, karena memang empunya itu berasal dari membuat keris itu waktu itu di Nganjuk, di daerah Ngadiboyo, Nganjuk. Bagi orang Nganjuk, keris Ngadiboyo ini sangat spesial, teman-teman. Jadi misalkan ada orang-orang luar kota, orang Jember, orang Surabaya menemukan keris Ngadiboyo, apalagi pamornya Junjung Derajat misalkan, itu bisa melampaui 50 juta harganya. Namun ketika orang Jawa Tengah atau orang Madura ditawari dengan keris Ngadiboyo, saya kira harga tidak akan terlalu mahal. Karena ini kesukaan daerah masing-masing. Kembali lagi pada daerah masing-masing, teman-teman sekalian. Jadi seperti itu kita memberi sebuah gambaran realita yang terjadi, harga-harga atau harga pemaharan di daerah masing-masing. Dan tentunya teman-teman sekalian, untuk tolak ukur juga sebagai kita untuk mengoleksi, untuk memula ya, untuk memula, hal yang harus diperhatikan bagaimana keris itu bisa mahal atau tidak. Ini sebagai patokan referensi sedikit saja ya. Yang pertama adalah bentuk keris itu harus utuh. Ini kita menilai dari sisi mahal atau tidaknya ya. Jadi kalau keris mahal itu keris meskipun sepuh itu utuh, ya utuh, maka nilai harganya akan lebih tinggi. Yang kedua adalah grafik pamornya itu utuh juga, maka otomatis harga daripada keris itu akan mahal. Yang ketiga adalah dari segi tangguh atau era pembuatan kapan, Majapahit dan lain-lain. Dan ini saya sekali lagi, masalah tangguh ini terkadang selera masing-masing. Kadang adalah salah satu kolektor sukanya main keris nom-noman, sama Geti, misalnya Pakubuwono, Hamengkubuwono. Ada salah satu kolektor yang mengkoleksi keris-keris Majapahit misalkan. Dan ini teman-teman sekalian, semua kesimpulannya adalah tergantung kepada rasa kita untuk menyukai sebilah keris tersebut. Kembali lagi, kita harus suka dulu gitu loh. Kalau enggak suka jangan dipaksa. Ya, ketika Anda melihat ditawarkan satu keris, ya, misalkan ingin membeli satu keris, kalau sudah enggak suka dengan rasa totoroso hati Anda, ya jangan dipaksakan untuk ditanyakan ke orang lain gitu. Jangan dipaksakan. Ketika sudah suka, maka langkah selanjutnya bolehlah kita bertanya, ini untuk memula. Namun yang terpenting teman-teman sekalian, yang terpenting totoroso Anda harus kuat dulu, yaitu belajar dengan kepekaan untuk sering-sering menanting keris, sering belajar keris. Yang pertama itu adalah sering nanting, sering megang keris. Berupa-rupa wujudnya keris itu harus dipegang dulu, maka kepekaan itu akan terlatih di situ, teman-teman. Begitu ya. Jadi mohon maaf ini, ketika teman-teman bertanya, misalkan pada saya, misalkan perihal ini pembuatannya baru apa sepuh. Ya kadang saya jawab, kadang saya enggak, karena ini merupakan teman-teman, rentan sekali gitu. Ketika mau Anda menanyakan soal tangguh, ya, soal tangguh, itu sangat riskan sekali. Karena terjadi polemik, karena dijawab pun terjadi polemik kadang. Enggak dijawab ya kasihan. Dijawab ya terus-terus tanya gitu. Bukan saya enggan untuk menjawab.
karena untuk bersinggungan ini dengan orang para kolektor, teman-teman sekalian. Dan saya pun harus menjaga diri, dan teman-teman sekalian juga harus mengerti gitu. Ketika masalah tangguh, ada kalanya itu langsung belajar ke tempat sang senior misalkan. Ya, saya sebagai junior juga belajar dengan orang-orang perkerisan di orang Indonesia ini, teman-teman, di Jawa Timur khususnya. Jadi kalau mungkin bertanya soal tangguh, Anda boleh membawa keris sebanyak-banyaknya yang Anda miliki. Itu boleh silaturahmi ke rumah saya, ke galeri saya di Nganjuk, bisa. Kalau lewat video, kalau lewat via WA, kadang rentan dengan masalah ketika dijawab seperti itu. Nanti saya dianggap ngopiok barangnya wong, teman-teman. Begitu ya. Jadi saya kira sekelumit dari video saya, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah sedikit lah daripada modal kita untuk mengetahui bahwa mana yang keris yang patut layak dikoleksi atau tidak gitu. Sekian dari saya, dari ngobrol santai dari Andrian Antar Pusaka. Terima kasih, tetap semangat untuk terus mengoleksi keris-keris sebagai wujud peduli kepada budaya Nuswantara ini, bahwa nenek moyang kita adalah merupakan satu kesatuan budaya, kesatuan peradaban yang sangat besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.